Halo pengunjung fotografidesign.com. Tutorial ini adalah tutorial terakhir dari 3 tutorial mengenai filter yang ada di Google Nik Collection, yaitu mengenai filter HDR FX Pro. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Untuk tutorial ini saya akan menggunakan aplikasi Adobe Lightroom sebagai host application-nya, yang nanti akan kita gunakan filter HDRFX untuk melakukan HDR processing. Anda bisa juga melakukannya lewat Photoshop, prosesnya juga kurang lebih sama. Tapi saya akan perlihatkan di sini dengan menggunakan Adobe Lightroom. Jadi saya punya 3 foto dengan 3 exposure berbeda yang akan saya gabungkan dengan teknik HDR. Di sini tinggal saya pilih tiga-tiganya fotonya, kemudian klik kanan, lalu pilih ekspor, kemudian pilih HDRFX Pro. Kalau Anda mau edit satu-satu foto di Lightroom dengan filter yang lain di Google Nik, Anda bisa klik kanan, kemudian pilih Edit In, lalu Anda bisa pilih filter yang lain. Tapi kalau untuk HDR, setelah Anda pilih 3 foto ini, pilihan berikutnya ada di ekspor, kemudian HDRFX Pro. Berikutnya akan muncul window seperti ini karena tadi saya pilih lebih dari satu foto, maka di sini ada 3 foto yang saya pilih, maka nanti fotonya akan muncul di atas ini masing-masing dengan base exposure value-nya. Contohnya yang ini exposure value-nya 0, yang satu ini artinya dia 1 stop lebih terang, kemudian yang -1 artinya dia 1 stop lebih gelap. Kalau Anda terbiasa melakukan HDR processing dengan lebih dari 3 foto, misalkan 5 foto, maka nanti 5 fotonya akan muncul di sini dengan masing-masing value exposure-nya. Kemudian di bawah ada preview-nya, kemudian di sebelah kanan ada pilihan untuk melakukan alignment. Jadi 3 foto ini akan disejajarkan secara otomatis. Kemudian ada pilihan untuk ghost reduction. Ghost reduction biasanya kalau kita motret untuk HDR ada satu foto yang menggunakan satu speed yang lambat, sehingga kalau ada sesuatu yang bergerak, misalkan mobil, maka mobilnya akan kelihatan seperti bayangan. Itu bisa dikurangi efeknya dengan mengaktifkan ghost reduction di sini. Kemudian di bawah ada option untuk juga meminimalkan chromatic aberration yang muncul di foto. Setelah itu kita bisa klik Create HDR. Oke, di tampilan HDRFX Pro ini di sebelah kiri atas ada presetnya, totalnya ada 28 dan seperti biasa dikategorikan juga sesuai dengan mungkin dengan peruntukannya. Jadi misalkan HDR yang lebih ke realistik, arsitektur, kemudian untuk surreal, landscape, dan seterusnya. Jadi Anda bisa pilih di preset yang ada di sini. Saya mungkin bisa eksperimen dulu pertama dengan yang default. Kemudian di sebelah kanan ada settingnya, setting untuk tone compression, tonality, color, dan seterusnya. Anda bisa atur tone compressionnya, kemudian method strength-nya seberapa besar. Kemudian di bawah ada HDR method yang meliputi 3 slider, yaitu untuk depth, detail, dan drama. Jadi depth-nya mau strong, normal, atau subtle. Misalkan saya pilih yang normal. Kemudian untuk detail mau grungy, detail, accentuated, atau realistic. Anda bisa pilih di situ. Kemudian untuk drama mulai dari yang grainy, sharp, dingy, sampai deep, dan natural. Di bawah ada tonality. Anda bisa eksperimen nanti dengan exposure, kemudian masing-masing untuk slider shadow dan highlight, kontrasnya, dan untuk structure untuk memperlihatkan detail. Di bawah ada slider untuk color, jadi Anda mau lebih ke warm atau lebih ke cool, Anda bisa atur sendiri di sini. Kemudian Anda juga bisa melakukan selective adjustment dengan control point, sama seperti yang di tutorial sebelumnya, cara menggunakannya. Kemudian di bawah ada finishing, seperti Anda misalkan ingin memberikan vignette atau efek graduated natural density. Jadi misalkan bagian atasnya pengen lebih gelap, berapa stop, Anda bisa buat upper tonality-nya misalkan -1,5 stop. Kemudian di bawah ada level dan curve. Jadi Anda bisa melakukan adjustment secara global juga di sini. Misalkan seperti ini, kalau sudah Anda bisa tekan save. Secara otomatis nanti hasil fotonya, kalau kita menggunakan Lightroom, hasil fotonya akan disimpan, kemudian akan dimasukkan ke dalam katalog yang kita gunakan. Jadi fotonya akan muncul di library kita, di antara 3 atau beberapa foto yang tadi sebelumnya kita select untuk HDR processing tersebut.
Nah, selain dengan multiple image untuk melakukan HDR processing, HDR Effects juga support untuk membuat pseudo HDR, yaitu melakukan HDR dari satu foto. Oke, contohnya di sini ada satu foto yang ada di Lightroom yang akan saya kasih filter HDR Effects Pro. Jadi kita akan membuat pseudo HDR dari satu foto. Saya klik kanan, kemudian seperti biasa, kemudian ekspor, lalu ke HDR Effects Pro. Oke, berbeda dengan kalau kita menggunakan multiple image, di mana window yang muncul terlebih dahulu adalah window untuk melakukan alignment, kemudian ghost reduction, dan untuk melakukan koreksi terhadap chromatic aberration. Maka kalau kita menggunakan satu foto, kita akan langsung masuk ke interface HDR Effects Pro seperti ini. Sisanya sama dengan yang sebelumnya, jadi Anda bisa pilih preset yang ada di sini, kemudian Anda bisa juga lakukan adjustment di sebelah kanan sini. Di sini saya mau kasih contoh dengan menggunakan control point. Kita akan melakukan beberapa adjustment terhadap foto ini. Pertama kita bisa klik di sini, kemudian di sini ada pilihan exposure, kemudian contrast, saturation, dan structure. Misalkan exposure-nya saya tidak mau terlalu tinggi, saya gelapin sedikit biar lebih kontras. Kemudian saya kasih control point lagi di bagian asap yang sebelah sini. Kemudian structure-nya saya buat lebih tinggi supaya kelihatan bentuk asapnya. Seperti itu. Kalau sudah, Anda bisa tekan save, dan seperti biasa fotonya akan langsung disimpan dan secara otomatis juga langsung dimasukkan ke katalog Lightroom Anda, sehingga nanti akan muncul di library Lightroom. Oke, demikian tutorial penjelasan secara umum tentang filter HDR Effects Pro dari Google Nik Collection yang menutup rangkaian tutorial saya mengenai Google Nik Collection. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.